Di atas langit masih ada langit. Ya, seperti itulah pepatah mengatakan. Dengan mengingat pepatah tersebut, hendaknya jika kita merasa telah sukses, janganlah sombong, tetap rendah hati dan tidak merendahkan orang lain. Namun kini sedang viral TikToker sombong yang memamerkan sedang nongkrong di Mall mewah bersama dengan teman-temannya serta tidak mau berteman dengan seseorang jika hanya mampu nongkrong dan makan di pinggir jalan. Mengetahui hal tersebut, pengacara kondang papan atas plus super kaya, Hotman Paris pun memberikan nasihat agar tidak sombong dan angkuh kepada orang lain. Bahkan Hotman Paris pun terbiasa makan dan beli bakmi ayam di pinggir jalan dengan menggunakan mobil Lamborghini. Lalu, seperti apa suasana ketika Hotman Paris menggunakan mobil Lamborghini dan makan serta minum kopi di pinggir jalan? Seperti apa juga ketika Raffi Ahmad serta Nagita Slavina yang dijuluki sebagai Sultan Andara sarapan dan makan bubur di pinggir jalan dan tidak ada rasa gengsi serta risih sedikit pun? Dan tak hanya Raffi Ahmad serta Nagita Slavina, keluarga besar Anang dan Ashanty pun juga tidak risih serta gengsi untuk makan kari ayam di pinggir jalan. Lalu seperti apa ketika Syahrini yang sedang berlibur ke Yogyakarta bersama rombongan melihat banyaknya odong-odong yang penuh dengan lampu warna-warni di alun-alun kota menyempatkan untuk mengisi perut di warung tenda di Jalan Malioboro yang menyajikan menu khas burung dara goreng? Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Camp In Depth, kami sajikan kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Di atas langit masih ada langit. Iya, seperti itulah peribahasa mengatakan, yang artinya adalah ketika kita merasa hebat dan pandai, hendaknya janganlah lupa bahwa masih ada yang lebih hebat dan pandai dari kita. Iya, pepatah tersebut mengatakan hendaknya tetap rendah hati dan janganlah sombong. Dan belakangan ini ada seorang TikTokers dengan nada angkuh dan sombong memamerkan dirinya serta kawan-kawannya yang sedang nongkrong di sebuah mall mewah. Mewah ya Cumi Lovers, bukan mewah loh, kata TikToker sombong ini. Banyak cibiran dan hujatan yang ditujukan kepada TikToker sombong ini. Salah satunya adalah pengacara super kaya raya Hotman Paris. Hotman Paris menyatakan jika dirinya sering makan soto gerobak di pinggir jalan, tapi pakai mobil Lamborghini. Nah, Cumi Lovers, kita lihat yuk seperti apa jika Hotman Paris menggunakan mobil Lamborghini yang katanya cuma mau beli bakmi ayam di pinggir jalan loh. Jadi ini 6000 cc, ya, 6000 cc dan yang Lambo pertama di Indonesia yang kabriolet gini yang bisa dibuka ini, ya. Ini yang jenis pertama dikirim ke Jakarta, ya. Dan apa lagi ya? Abang pemesanannya itu gimana? Maksudnya telepon langsung ke agennya, ya udah, kebetulan ya kenal semua kan, ke agen resminya. Langsung dari Itali gitu? Iya, di Itali, tapi melalui Singapura. Oh gitu. Melalui Singapura, ya. Apa bedanya sih Bang pakai mobil ini sama mobil-mobil yang mewah yang udah Bang miliki? Apa sih bedanya? Ya, semua punya kehususan masing-masing, ya. Kalau misalnya kayak Bentley itu untuk acara keluarga, ya kan, karena itu untuk acara kawinan, ya kan. Itu bawa keluarga, istri pakai kebaya atau anak-anak pakai jas untuk kawinan, karena itu kan resmi kan. Kalau ini untuk terutama hari libur Sabtu Minggu, karena nggak bisa dipakai di Jakarta, ya mau tidak mau mobil seharga 7M dipakai banyak kan untuk cari bakmi ayam pagi-pagi. Ya inilah sama olahraga, karena kalau dipakai ke kemana, ke kantor hari kerja pusing sendiri karena macet, ya kan. Karena mobil begini nggak boleh macet terlalu lama, panas itunya, clutchingnya panas, maunya ngebut gitu loh, maunya ngebut gitu. Sama dengan Ferrari itu makin ngebut dia makin dingin, ini juga makin ngebut makin dingin.
Ya, malah kalau lambat, kalau macet, saya pernah. Dan menurut Hotman Paris, tidak ada manusia yang tidak ingin sukses. Tak bisa dipungkiri, selain alasan membeli mobil mewah seperti mobil Lamborghini untuk berfungsi sebagai kendaraan bermotor, namun salah satu alasannya adalah untuk mendapatkan kebanggaan. Dengan detail, Hotman Paris mengatakan jika ban mobil Lamborghini-nya bocor, maka dirinya akan mengeluarkan uang sebesar 15 juta rupiah. Sementara biaya untuk perpanjang STNK tahunannya kurang lebih harus mengeluarkan uang sebesar 100 juta rupiah. Sementara untuk sekali mengganti oli secara rutin biasa yang dikeluarkan kisaran 10 hingga 15 juta rupiah. Wah, kalau ini sih baru benar-benar sultan dan orang kaya ya Cumi Lovers, bukan kaleng-kaleng kayanya. Tidak ada manusia yang tidak ingin sukses, ya kan? Jadi itu sama juga kebanggaan. Jadi kita membeli mobil mewah di samping juga untuk kebutuhan, tapi memang juga untuk kebanggaan gitu. Ya. Menaikkan prestise abang juga dong. Iya. Termasuk. Ceweknya ngantri. Itu udah pasti, tapi itu semua sudah harus terima konsekuensi. Kayak kasih contoh, kayak ban Ferrari itu satu, ya 15 juta hanya bannya doang, ya. Jadi padahal ban apa yang tidak bisa kena bocor? Semua ban juga bisa bocor kan, ya kan? Kemudian kayak misalnya STNK bisa STNK setiap perpanjang sama dengan satu Avanza. Oh, jelas bahwa ya udah tahu kan kalau ke negara ya besar banget. Karena waktu beli kan biaya masuknya kan gede banget. Jadi sebenarnya kalau kita beli begini negara untung. Ya kan? Negara untung. Belum lagi tahunannya itu STNK rata-rata 100 juta untuk STNK. Oh. STNK. Kayak Ferrari kemarin saya perpanjang 75 juta. Ini hampir 100 juta kalau melihat harganya. Itu kalau perawatan ya tergantung kerusakan, ya kan? Kalau yang jelas itu kalau kayak ganti oli ya rata-rata 10-15 juta, ya kan? Ya pokoknya kalau servis itu ya itu antara servis normal itu antara 15 sampai 30 juta, ya kan? Kalau servis normal yang rutin. Kalau yang tadi saya bilang tadi itu yang tidak rutin kayak mobil Ferrari, bannya tiba-tiba kena batu, bannya 15 juta. Pusing kadang-kadang mau cari di Senen nggak ada bannya. Nah, kalau tadi Hotman Paris sudah menjelaskan secara detail biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk perawatan mobil Lamborghini-nya, maka pengacara sekelas Hotman Paris yang super kaya raya ini tidak gengsi untuk makan dan minum kopi di pinggir jalan. Bahkan Hotman Paris mengakui jika dirinya sudah terbiasa dan langganan minum kopi dan makan bakpao di daerah Kelapa Gading, Jakarta Utara. Bahkan tak canggung, Hotman Paris meracik sendiri kopi yang akan dinikmatinya. Selain minum kopi, Hotman Paris pun memakan bakpao yang dirasanya sebagai bakpao yang terenak se-Indonesia. Dan Hotman Paris tidak merasa risih dan gengsi untuk makan di pinggir jalan. Karena apa? Karena makan di pinggir jalannya menggunakan mobil Lamborghini ya, Cumi Lovers. Pemirsa, saya kalau pagi suka bantuin teman jual kopi. Dan saya dapat untung dari sini untuk beli Lamborghini. Ya, itu saya beli mobil gara-gara saya jualan kopi juga. Ini Pak Joni nih ahlinya, master dari Cina. Ya, Dari keturunan Tibet. ya. Jadi ini sangat digemarin, ya. Cara bikin kopinya, tinggal tambahkan ke sini, ya. Tuang, tambahkan. Oke. Naik ke atas. Tambah lagi ke sini. Sip. Nah, jadilah ini namanya kopi Johnny Hotman Paris. Kopi Johnny Hotman Paris. Oke. Nah, ini bakpao kacang terenak di seluruh Hindia Belanda sampai sekarang. Ya. Bakpao sangat digemari warga Gading. Dia tuh berlomba-lomba semua datang ke sini. Ya.
Mana Pak Polnya? Mau makan satu nih biar kelihatan. Nikmat banget. Awas kertasnya. Aduh, enak banget. Nikmat. Wah, itu nikmat banget. Iya, ya. Nggak ada duanya bakpao terhebat di Indonesia. Ya, oke? Selain Hotman Paris yang tidak gengsi minum kopi di pinggir jalan, ada juga artis berlabel Sultan, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina yang juga tidak malu dan gengsi dengan makan di pinggir jalan. Disebut-sebut sebagai presenter termahal di tanah air dan disematkan gelar Sultan Andara lantaran kekayaan yang dimilikinya. Toh meski memiliki kekayaan fantastis, nyatanya Raffi dan sang istri Nagita Slavina tidak sungkan untuk makan di warung kaki lima di pinggir jalan, mulai dari makan gorengan hingga sarapan bubur. Iya, Raffi dan Gigi seolah membuktikan jika orang kaya tak selalu harus hang out di mall mewah dan juga tidak perlu menyombongkan diri seperti selebgram yang viral dengan penuh hujatan tersebut. Bubur 2. Ya, Bang, ini Bang. Kita lagi sarapan pagi. Kita sarapan dulu. Ini lagi mau sarapan aja makan. Goreng Doyan sama pisang goreng. aja. Nah, setelah tadi kita saksikan bagaimana Hotman Paris dan Raffi Ahmad tidak gengsi dan risih saat makan di pinggir jalan, maka kita juga akan melihat bagaimana jika keluarga Anang dan Ashanty yang juga tidak ada rasa gengsi sama sekali ketika makan kari ayam di pinggir jalan. Oke, Cumi Lovers, mari kita saksikan selengkapnya hanya di Cumi Camp In Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Setelah tadi kita saksikan bagaimana pengacara kaya raya Hotman Paris dan juga Raffi Ahmad tidak malu untuk makan di pinggir jalan, maka di segmen kali ini kita akan melihat bagaimana keluarga Anang dan Ashanty dengan kekayaan berlimpah yang dimilikinya. Anang Hermansyah pun dilabeli sebagai Sultan Cinere. Meski berstatus sebagai orang kaya yang sebenarnya, toh pasangan Anang Ashanty tidak alergi jika harus makan di warung kaki lima di pinggir jalan. Lihat saja aksi Anang Ashanty saat mengajak anak-anaknya makan kari ayam di warung gerobak pinggir jalan saat liburan di Bali. Dan dengan kekayaan yang mereka miliki, mereka pun tidak pernah menyombongkan diri dan juga merendahkan orang lain. Jadi akhirnya kita makan di kari ayam ini di pinggir jalan, tapi ini juara banget. Kari ayam paling enak di Indonesia ini. Loh Mas, paling enak Mas, di Indonesia loh. Kari ayam paling enak di Indonesia ini. Banget. Berarti sering di sini, Bu? Sama. Kalau biasanya makannya di warung Cesi Campur sih ada banyak beberapa. Tapi Bali tuh makanannya emang the best banget deh. Nah, ini kari ayam. Itu lihat udah setengah porsi habis. Nah, ini karena kelaparan ya udah. Katanya nasi karinya di sini enak, cuma memang tempatnya di pinggir jalan sih. Tapi bule-bule aja banyak yang makan. Kan, kita makan. Tidak perlu nongkrong di mall mewah agar terlihat bahagia. Cukup dengan kebersamaan bersama dengan keluarga serta bercanda gurau tentu telah membuat kita bahagia tanpa perlu memamerkan apa yang dimiliki, apalagi merendahkan orang lain dengan apa yang dimilikinya. Hal inilah yang ditunjukkan oleh keluarga Anang Hermansyah dengan tetap ceria dan santai, berkumpul bersama dengan makan di pinggir jalan tanpa rasa malu dan sungkan. Sungguh patut dicontoh ya Cumi Lovers. Kemarin habis, udah habis. Makan udah habis sih, masih ada setengah, cuma kayak udah kenyang banget. Makan dulu ya. Makanan kari paling enak di Indonesia. Aku pecinta kari Jawa. Ini enak sekali. Jadi kalau teman-teman ke Bali,
kalau warung asik udah habis, makan di sini enak. Mas Anang, tapi makan pinggir jalan gini sudah biasa ya Mas Anang ya? Oh biasa. Kalau di Bali paling enak makanan begini paling top. Di sini yang pinggir-pinggir jalan Top. sama warung-warungan tuh. Top. Nah, Pasti ya top. ada pecel juga nih. Pecel Bali tapi Ya buat ininya itu. pecel. Namanya Thomas. Nah, setelah tadi kita menyaksikan bagaimana kebersamaan keluarga Anang Ashanty dengan makan kari ayam di pinggir jalan, maka di segmen selanjutnya adalah bagaimana Syahrini pun tidak gengsi untuk makan di pinggir jalan. Lalu, seperti apa ketika Syahrini makan di pinggir jalan? Kita saksikan di segmen selanjutnya, hanya di Cumi Camp In-Depth. Setelah tadi kita menyaksikan bagaimana keluarga Anang dan Ashanty tidak gengsi untuk makan di pinggir jalan bersama dengan keluarga, hal yang sama juga dilakukan oleh Syahrini. Hangout di tempat-tempat mewah baik di dalam maupun di luar negeri adalah hal yang biasa buat Syahrini. Meski begitu, Syahrini juga tak gengsi saat harus naik odong-odong dan juga makan di warung kaki lima. Hal ini terjadi ketika Syahrini berlibur ke Yogyakarta. Melihat banyaknya odong-odong yang penuh dengan lampu warna-warni di alun-alun kota, Syahrini yang selama ini kerap menikmati pelayanan super mewah dari mobil-mobil mewah hingga pesawat jet pribadi, tak malu untuk naik odong-odong. Puas naik odong-odong, Syahrini pun menyempatkan untuk mengisi perut di warung tenda di Jalan Malioboro yang menyajikan menu khas burung dara goreng. Bagi Syahrini, memiliki harta yang melimpah tidak perlu ditunjukkan. Dan yang terpenting, tetap rendah hati dan jangan pernah sekalipun untuk merendahkan orang lain. Tukangnya, Mas. Ya, bantu genjotin Mas. Depan sini satu. Genjotin. Ya. Ini bisa. Mas, biarin dia Mas. Mundurnya. Hati-hati Mas. Hati-hati, awas belakang. Iya dong, kan kita juga masyarakat biasa. Glamor, artis cuma di atas panggung. Kalau lagi begini mau nyetir, ya aku nyetir aja kayak begini. Sepanjang aman untuk kita kan nggak ada masalah. Ya, senangnya mentah seger ya. Nah, selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Camp In-Depth. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.